Belakangan ini banyak para penghobi mancing mengapresiasikan hobinya menjadi dokumentasi berupa video dan diunggah di sebuah platform yang bernama YouTube. Kenapa sedemikian? Karena mereka melihat banyak sebagian YouTuber mancing sukses mendapatkan beberapa dolar dari YouTube. Apakah Anda bisa seperti mereka yang sukses? Berikut penjelasannya untuk menjadi seorang YouTuber mancing. Oke, jadi begini. Kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber mancing, pastinya kita harus belajar beberapa hal. Kalau kita hanya sekedar melihat seorang YouTuber mancing yang sukses dan menirunya, kita mungkin akan merasakan hal yang nyaman atau wah, kok enak banget. Seperti itu. Namun pada dasarnya semua itu butuh yang namanya perjuangan. Apa saja perjuangannya? Perjuangannya adalah bagaimana caranya kita membuat video mancing yang bagus dan penonton itu suka. Itu tak semudah yang kita bayangkan di saat kita menonton video mancing milik channel lain atau milik YouTuber lain yang asik di saat kita tonton. Jadi yang pertama adalah niatan kita. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber mancing, kalau niatan kita itu setengah-setengah atau bisa dibilang pokoknya saya buat video, saya upload, nah terserah mau ada yang nonton apa enggak, itu terserah, yang penting saya membuat video, saya upload. Itu pemikiran yang setengah-setengah, atau juga bisa dibilang itu sebuah pemikiran untuk video kenangan dalam masa hidupnya, agar nanti anak cucunya bisa melihat kalau dia pernah mancing dan di video, dan videonya terdapat di YouTube, seperti itu. Tapi kalau pemikiran Anda tidak setengah-setengah dan niatan Anda benar-benar terjun di dunia YouTube, maka kerjakan yang semestinya itu wajib untuk membuat konten YouTube. Apalagi channel yang bidangnya di pemancingan atau yang disebut fishing channel. Kalau Anda ingin membuat channel mancing, itu resikonya sangat banyak sekali. Karena begini ya, mancing itu tidak semudah yang kita pikirkan ya. Saat kita mancing, kita pasti nanti akan dapat ikan. Tidak seperti itu, bro. Jadi harus kita pintar-pintar. Dalam bidang apa? Dalam memilih atau menerawang ya spot mancing yang kita nanti untuk konten video YouTube kita. Jadi di saat kita mau membuat konten untuk channel kita harus bisa dan pintar memilih spot yang di situ ada ikannya, yang nanti bisa untuk dibuat konten YouTube kita.
Itu masalah pintar-pintar kita ya memilih spot mancing agar konten kita sukses nanti. Dan selanjutnya skill. Memang di setiap pemancing itu skillnya berbeda-beda dalam keahlian memancing mereka ya. Namun kalau Anda belum memiliki skill mancing yang mumpuni, alangkah baiknya belajar terlebih dahulu. Karena kalau Anda tiba-tiba mancing tidak mempunyai pembelajaran tentang memancing, ya fatal lagi banyak bro. Ya untuk kontennya ya nggak pasti jadilah. Jadi belajarlah tentang hal yang namanya memancing seperti itu. Karena memancing membutuhkan beberapa hal yang harus kita pahami. Banyak banget hal tentang memancing, mulai dari menggunakan tackle pancing, membuat umpan pancing, dan hal-hal yang berkaitan dengan memancing. Hal itu harus Anda kuasai terlebih dahulu. Intinya Anda harus belajar. Jangan semena-mena langsung Anda membuat konten mancing tanpa dengan keahlian Anda memancing. Itu tidak akan jadi konten bro. Seperti itu bro. Dan yang termasuk dalam memancing juga ya, ini adalah dari hati nurani kita ya. Biasanya di setiap pemancing itu hati nuraninya itu berbeda-beda. Ada yang asal suka mancing, ada yang benar-benar hatinya itu hati pemancing. Maksudnya gimana bro? Jadi gini ya, hobi memancing kalau ingin dijadikan sebuah channel dan membuat konten, kita harus benar-benar hal memancing itu ada di hati kita bro. Karena apa? Kalau kegiatan yang kita sukai dijalani itu akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau hal pekerjaan dijalani tapi kita kurang suka, saya yakin pekerjaan itu tidak akan selancar yang kita pikirkan. Jadi kalau kita ingin membuat konten mancing, kita harus juga sesuai dengan kesenangan kita, yaitu hobi mancing. Maka perjalanannya itu akan lancar. Contohnya gini bro, Anda tidak suka mancing, tapi Anda sukanya itu main bola. Tapi Anda keinginan ingin membuat konten mancing, tapi Anda tidak bisa memancing, kan nggak nyambung bro. Jadi intinya kalau ingin membuat channel mancing harus dengan hati, kalau kita memang suka mancing. Kemudian ini juga bro, masalah video. Biasanya ada para pemancing yang mengupload video asal-asalan di YouTube. Ya memang terkadang ada yang nontonnya itu banyak dan terkadang pula ada yang nontonnya itu sedikit. Tapi perbedaannya adalah kalau video asal-asalan tidak diedit sedemikian rupa yang sekiranya bagus, itu penonton tidak akan betah untuk menontonnya bro. Tapi kalau video kita diedit sedemikian rupa dengan smooth, yang halus, enak ditonton, itu penonton bakal betah di saat menonton video Anda. Jadi intinya kita harus belajar terlebih dahulu masalah
pengambilan gambar, video, dan masalah editing video. Kita harus belajar itu. Makanya saya kan sudah bilang tadi, menjadi seorang YouTuber yang sukses seperti ini contohnya ya. Ini ada YouTuber yang sukses. Ini Bang Gondrong Labanan ya. Ini adalah memang beliau membuat konten yang sederhana, bro. Tapi dilihat sendiri dari segi subscribernya, dari segi viewernya, yang nonton itu banyak banget, bro. Karena apa, bro? Meskipun video beliau itu sederhana, tapi isinya itu membuat penonton itu menjadi betah untuk melihatnya. Itu, bro, video seperti itu yang biasanya disukai oleh para penonton. Melihat data pendapatan yang dilansir dari berbagai situs ya, gaji beliau itu kisaran kurang lebih ratusan dolar yang didapatkan per bulannya. Siapa yang tidak tergiur? Semua pasti tergiur dengan pencapaian gaji seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengikuti beliau untuk menjadi seorang YouTuber mancing. Kita ikuti dari kita sendiri saja. Kita mulai dari mana? Seperti itu. Yang dijadikan panutan dari beliau adalah motivasinya. Jadi konten-konten yang dibuat beliau, jadikanlah motivasi untuk Anda. Oh iya, kalau beliau bisa, kenapa saya tidak bisa? Seperti itu, bro. Itu yang namanya motivasi positif. Kita kembali ya ke pembahasan menjadi seorang YouTuber mancing. Jadi pada intinya mulai dari awal ya, kita harus belajar yang namanya memancing. Kemudian kita belajar mengambil gambar, mengedit video. Kemudian kita harus yakin dan konsisten terhadap apa yang kita jalani nanti. Kalau ingin jadi seorang YouTuber mancing, pastinya Anda harus menerima semua resikonya. Dan hal yang lain, Anda harus meyakini kalau Anda memang suka mancing. Kalau Anda tidak suka mancing, tidak akan jadi konten mancing, bro. Dan yang terakhir, bro, kalau Anda memang benar-benar ingin menekuni dan terjun di dunia YouTube dengan ingin menjadi seorang YouTuber mancing, konsisten di bidang upload video. Oke, bro, cukup itu saja. Semoga Anda yang ingin menjadi seorang YouTuber mancing yang masih pemula, belum sama sekali menerjuni hal di bidang YouTube, semoga berhasil, sukses, dan lancar. Dan Anda yang ingin menjadi seorang YouTuber yang niatnya masih tanggung-tanggung, buatlah video yang biasa-biasa aja. Kemudian silakan diupload di YouTube. Karena kalau Anda ingin menjadi seorang YouTuber sukses, mendapatkan gaji yang besar, Anda harus benar-benar mempunyai rasa kemauan yang tinggi untuk terjun dan konsisten di bidang YouTube.
Semoga bermanfaat dan sehat-sehat terus untuk subscriber saya, penonton setia saya. Salam Ellen Nusantara, salam Jambu.